Trump kunci Selat Hormuz, tidak ada cara lain bagi Iran selain serahkan uranium. Dini hari kemarin, gelombang serangan udara Amerika Serikat resmi melumat pangkalan rudal Teheran di Bandar Abbas, menghancurkan strategi ulur waktu yang selama ini diagungkan Iran. Ketika Donald Trump menerapkan doktrin ekonomi keras tanpa kompromi, sebuah rencana radikal yang melibatkan 8 pemimpin dunia Islam mencuat di balik pintu tertutup. Apakah ini akhir dari ambisi nuklir Iran atau justru babak awal dari restrukturisasi total kekuasaan di Timur Tengah? Iran pernah percaya bahwa dengan terus mengulur waktu di lapangan, mereka bisa membuka jalan keluar yang aman bagi kelangsungan rezim mereka sendiri. Para pemimpin tertinggi di Teheran meyakini dengan sangat kuat bahwa selama mereka mampu tetap tenang, menunda setiap perundingan meja bundar, dan menyeret Amerika Serikat ke dalam labirin permainan strategi berkepanjangan, cepat atau lambat, opini publik di dalam negeri Amerika akan mengalami kelelahan politik. Mereka berspekulasi bahwa Presiden Donald Trump pada akhirnya akan terpaksa mengambil langkah mundur, sama seperti yang dilakukan oleh banyak Presiden Amerika Serikat pada era-era sebelumnya. Itulah perhitungan strategis yang selama ini dijalankan dengan penuh keyakinan oleh pemerintah Iran untuk mengakali sanksi global dan mempertahankan pengaruh mereka. Namun tepat pada dini hari tanggal 26, seluruh perhitungan matematis dan spekulasi politik itu tampaknya mulai runtuh berantakan di bawah kilatan api ledakan. Militer Amerika Serikat secara mengejutkan melancarkan serangkaian serangan udara baru yang sangat destruktif langsung menghantam wilayah selatan Iran. Ini bukan lagi sebuah operasi militer simbolis yang diluncurkan sekadar untuk pamer kekuatan maritim atau bertindak sebagai serangan peringatan biasa. Target-target pengeboman kali ini dipilih dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, memiliki makna taktis militer yang langsung, serta dirancang untuk melumpuhkan. Komando Pusat Amerika Serikat segera mengeluarkan konfirmasi resmi bahwa operasi udara tersebut berhasil menargetkan posisi baterai rudal strategis serta menghancurkan sejumlah kapal patroli Iran yang dituduh sedang bersiap melakukan operasi penebaran ranjau laut anti kapal di perairan sengketa Selat Hormuz. Pusat dari gempuran udara ini terkonsentrasi di dekat kawasan Bandar Abbas, sebuah kota pelabuhan yang sangat strategis di selatan Iran yang sekaligus menjadi rumah bagi salah satu pangkalan angkatan laut terbesar dan paling vital milik negara tersebut. Layar radar pertahanan udara Iran mendadak dipenuhi jejak proyektil, disusul kepulan asap hitam pekat yang membubung tinggi dari fasilitas militer yang hancur. Tidak berhenti di situ, sejumlah laporan intelijen maritim juga menyebutkan bahwa Pulau Larak, sebuah posisi daratan yang selama ini dianggap sebagai kunci utama pengendali pintu masuk Selat Hormuz, turut menjadi sasaran dalam serangan terpisah. Manuver taktis ini menunjukkan secara gamblang bahwa Washington bukan hanya ingin melumpuhkan kemampuan tempur Iran untuk sementara waktu, tetapi juga sedang mengirimkan pesan visual bahwa seluruh titik strategis di jalur pengiriman minyak paling penting di dunia kini berada dalam pengawasan Amerika Serikat. Hal yang paling menarik perhatian para pengamat militer internasional adalah bagaimana cara unik Presiden Donald Trump dalam menjalankan arsitektur strategi kali ini. Washington secara sepihak tidak memilih untuk membatalkan proses perundingan diplomatik yang sedang berjalan, namun di saat yang sama, mereka juga tidak mengeluarkan pengumuman perang total ke seluruh dunia. Sebaliknya, Amerika Serikat sedang memberi sinyal bahwa mereka siap bernegosiasi sambil melancarkan tekanan militer secara bersamaan di medan tempur. Ini adalah bentuk tekanan yang belum pernah dihadapi oleh Iran secara langsung seperti sekarang. Strategi ini dirancang dengan sangat rapi, agar tidak meningkatkan konflik hingga di luar kendali kawasan, tetapi di saat yang sama sekali tidak menunjukkan sikap lunak atau kompromi dari pihak Pentagon. Pesan dari Gedung Putih saat ini tampaknya sangat jelas dan dingin. Jika situasi di lapangan memerlukan, maka setiap pagi, para pemimpin di Iran akan terus dipaksa menyaksikan serangan peringatan baru menghantam fasilitas mereka. Militer Amerika Serikat kini menempatkan armada perang mereka tepat di dekat kawasan paling panas di Timur Tengah, memantau setiap pergerakan di laut, mengawasi aktivitas penebaran ranjau, dan siap bertindak kapan saja. Washington menuntut agar koridor Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi navigasi internasional,
dan Iran dipaksa secara sukarela maupun terpaksa untuk menerima seluruh syarat kaku yang ditetapkan Amerika dengan cara apapun. Pada saat yang sama, Washington tampaknya masih membuka satu jalan keluar terakhir bagi Iran agar Teheran masih dapat mempertahankan sedikit martabat di mata dunia. Namun perkembangan pada pagi tanggal 26 menunjukkan kenyataan yang berbeda. Meskipun Presiden Donald Trump masih membiarkan pintu diplomasi terbuka, militer Amerika tidak pernah mengurangi tekanan dan selalu berada dalam posisi siap menyerang Iran kapan saja jika diperlukan. Apa yang sedang disaksikan oleh dunia sekarang bukanlah sebuah bentuk reaksi spontan atau kepanikan militer, melainkan sebuah kampanye tekanan maksimal yang telah dirancang secara sangat sistematis sejak lama. Di tengah gelombang serangan udara yang terus melanda instalasi militer di kawasan Selat Hormuz, pemerintahan Trump secara bersamaan terus mendorong putaran negosiasi baru dengan para diplomat Iran. Seorang pejabat senior di lingkungan pemerintahan Amerika Serikat akhir pekan lalu membocorkan isi dokumen kerangka kesepakatan baru yang dirangkum ke dalam satu kalimat pendek yang sangat tegas namun mematikan. Tidak ada uranium, maka tidak ada uang. Pesan ekonomi tersebut memiliki arti yang sangat mutlak bagi masa depan Teheran, yaitu bahwa Iran tidak akan pernah diizinkan untuk menerima keuntungan ekonomi atau pelonggaran finansial dalam bentuk apapun sebelum mereka bersedia menyerahkan seluruh cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi milik mereka. Tidak akan ada kebijakan pencairan dana segar yang dibekukan di bank-bank barat, tidak akan ada pelonggaran sanksi perdagangan, tidak ada bantuan ekonomi darurat, dan tidak akan ada konsesi politik apapun dari pihak Amerika Serikat jika Teheran belum menerima dan mengeksekusi syarat utama yang diajukan tersebut. Berdasarkan struktur cetak biru yang diajukan oleh Washington, skema kesepakatan damai ini akan dibagi ke dalam dua tahapan operasional yang sangat kaku. Tahap pertama menuntut Iran untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz secara penuh tanpa pengecualian, menghentikan total segala bentuk ancaman penutupan jalur maritim strategis, dan berkontribusi aktif membantu menenangkan gejolak pasar energi global. Pada saat yang sama, pemerintah Iran diwajibkan untuk memberikan dokumen komitmen resmi tertulis yang menyatakan bahwa mereka akan menyerahkan seluruh cadangan uranium tingkat pengayaan tinggi mereka kepada mekanisme pengawasan internasional. Tanpa adanya penandatanganan komitmen awal ini, tidak akan ada bantuan keuangan apapun yang mengalir ke Teheran, dan operasi serangan udara Pentagon dapat terus dilanjutkan setiap harinya. Setelah dokumen komitmen resmi tersebut ditandatangani, kedua belah pihak baru akan diizinkan masuk ke dalam tahap negosiasi lanjutan selama 30 hari, guna menyepakati prosedur teknis penyerahan serta proses verifikasi jumlah total uranium yang dimiliki Iran. Namun, bagian paling pahit yang sangat sulit diterima oleh harga diri para pemimpin faksi garis keras Iran adalah pernyataan tegas dari Amerika Serikat bahwa selama periode 30 hari perundingan tersebut berjalan, Iran tetap tidak akan diizinkan menerima $1 pun bantuan ekonomi atau insentif finansial. Strategi yang sangat mengikat ini sengaja dirancang oleh Washington agar mereka tidak kembali terjebak ke dalam skenario kegagalan perjanjian nuklir JCPOA pada era mantan Presiden Barack Obama dahulu. Pada masa itu, Iran dituding sempat menerima kucuran dana miliaran dolar pada tahap awal perjanjian, lalu memanfaatkan sumber daya finansial tersebut untuk memperluas pengaruh militer dan mendanai jaringan pasukan proksi asimetris mereka di berbagai negara Timur Tengah. Kali ini, pemerintahan Trump ingin mengunci setiap langkah taktis Iran dengan mekanisme hukum dan militer yang tidak dapat dibalikkan. Setiap konsesi atau langkah mundur dari Teheran akan langsung diikat oleh sistem, sementara semua keuntungan ekonomi yang diinginkan Iran baru akan dicairkan setelah Amerika Serikat berhasil memverifikasi sepenuhnya pelaksanaan komitmen tanpa ada manipulasi di lapangan. Hal yang paling menarik perhatian para pengamat internasional bukan hanya intensitas tekanan militer yang dilancarkan Amerika Serikat, tetapi juga bagaimana cara Washington merancang seluruh jebakan strategis bagi Iran sejak awal. Kerangka kesepakatan baru yang diajukan Trump tampaknya dibangun atas satu asumsi yang sangat jelas. Amerika Serikat percaya bahwa Iran pada akhirnya akan mencoba mengingkari, memanipulasi, atau melanggar setiap komitmen yang disepakati. Oleh karena itu, seluruh mekanisme pengawasan ketat sudah dipersiapkan di atas meja sebelum Teheran sempat mengambil langkah taktis berikutnya untuk berkelit.
Banyak analis pertahanan menyebut model negosiasi ini sangat berbahaya dan mematikan bagi masa depan posisi tawar Iran. Tidak ada lagi ruang bagi manuver politik seperti diplomasi masa lalu. Tidak ada lagi peluang untuk menerima keuntungan ekonomi di awal lalu, menunda-nunda pelaksanaan kewajiban nuklir di kemudian hari. Kali ini Washington menuntut setiap komitmen diikat oleh sistem verifikasi multilateral yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Namun yang jauh lebih mengejutkan bagi komunitas global adalah indikasi bahwa Iran mungkin benar-benar sedang bersiap untuk menerima syarat-syarat berat tersebut. Orang-orang yang kini duduk berhadapan dengan para diplomat Amerika Serikat di ruang perundingan bukan lagi figur dari struktur kekuasaan Iran yang sama seperti 2 bulan lalu. Setelah serangkaian serangan udara gabungan yang dilancarkan secara beruntun oleh Amerika Serikat dan Israel, banyak tokoh garis keras dari faksi radikal telah tersingkir dari sistem pengambilan keputusan tertinggi Teheran. Bahkan, beberapa komandan senior dilaporkan telah tewas dalam operasi militer presisi yang menargetkan pusat komando dan target strategis di dalam negeri. Kekosongan kekuasaan tersebut kini membuka jalan bagi kelompok pragmatis untuk muncul dan mengambil alih kendali birokrasi di Teheran. Mereka memahami dengan sangat jelas tanpa ilusi bahwa ekonomi Iran sedang terkikis dan hancur dari jam ke jam akibat kombinasi sanksi keuangan dan blokade militer di laut. Yang menarik dari analisis intelijen, sejumlah tokoh dari kelompok pragmatis ini justru disebut-sebut sengaja tidak dijadikan target eliminasi dalam serangan udara sebelumnya. Fenomena ini memicu spekulasi bahwa Washington memang sengaja menyisakan satu jalur negosiasi terbuka dengan menyisakan figur yang rasional untuk tahap akhir. Kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah perundingan nuklir dunia, sejumlah pejabat tinggi Iran mulai diam-diam memberikan sinyal taktis kepada mediator internasional bahwa penyerahan seluruh cadangan uranium dengan tingkat pengayaan tinggi kemungkinan sudah menjadi bentuk konsesi pahit yang tidak dapat dihindari lagi jika rezim ingin bertahan hidup. Sesuatu yang beberapa bulan lalu masih dianggap mustahil dan tabu oleh Teheran, kini mulai tampak nyata di depan mata. Sesuatu di dalam fondasi sistem kekuasaan Iran tampaknya mulai retak, bukan hanya karena tidak kuat menahan hantaman militer atau sanksi ekonomi, melainkan karena runtuhnya kemampuan mereka untuk mempertahankan konfrontasi jangka panjang melawan kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Titik keretakan internal inilah yang sedang dimanfaatkan oleh Donald Trump sebagai koridor untuk melancarkan langkah strategis terbesar dalam masa kepresidenannya. Sebuah rencana besar yang diyakini mampu membentuk ulang seluruh keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara permanen. Di tengah situasi Timur Tengah yang berada di titik didih tersebut, sebuah pergerakan diplomasi kilat terjadi di balik pintu tertutup. Presiden Donald Trump dilaporkan menggelar pembicaraan tingkat tinggi besar-besaran yang melibatkan para pemimpin dari Qatar, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, Turki, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. 8 pemimpin tertinggi dari dunia Islam berada dalam satu jalur komunikasi terenkripsi yang sama, sebuah langkah diplomasi yang sangat jarang terjadi dan menandakan bahwa Washington sedang terburu-buru membangun front koordinasi terbesar demi merespons perubahan besar yang sedang bergolak di kawasan. Yang paling mengejutkan dari percakapan rahasia antara Donald Trump dan para pemimpin dunia Islam tersebut bukan hanya sekadar membahas draft gencatan senjata di Selat Hormuz. Menurut bocoran dari berbagai sumber diplomatik, Washington secara langsung mengajukan sebuah proposal radikal yang dianggap dapat mengubah struktur kekuasaan dan peta aliansi Timur Tengah selama beberapa dekade ke depan. Trump disebut secara langsung meminta kepada para pemimpin yang ikut dalam pembicaraan tersebut bahwa setelah kesepakatan damai dan pembongkaran nuklir Iran berhasil dicapai, seluruh negara Muslim terkait sebaiknya bersama-sama bergabung ke dalam kerangka Abraham Accords atau Perjanjian Abraham. Rencana ini merupakan bentuk restrukturisasi total tatanan kawasan di bawah payung kendali Washington. Jika negara-negara raksasa seperti Arab Saudi, Qatar, Pakistan, Mesir, Yordania, dan Turki secara bersamaan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, maka Timur Tengah akan resmi memasuki era baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Inilah inti utama dari perluasan Abraham Accords,
sebuah kerangka yang awalnya dibangun Trump pada tahun 2020 untuk mendorong normalisasi hubungan antara Israel dan dunia Arab Sunni. Lebih spektakuler lagi, Washington bahkan membuka kemungkinan bahwa jika Iran mematuhi seluruh proses pelucutan senjata, Teheran suatu hari nanti juga dapat ditarik masuk menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Rencana ini merepresentasikan perubahan geostrategis terbesar sejak puluhan tahun permusuhan berdarah antara Israel dan Iran berkecamuk. Pada masa jabatan pertamanya, Abraham Accords dirancang dengan dua tujuan utama: mendorong normalisasi hubungan Israel-Arab Sunni, Abraham Accords, sekaligus membangun benteng regional bersama untuk mengisolasi Iran secara total di panggung internasional. Namun kini, pemerintahan Trump tampaknya ingin mengubah musuh yang sebelumnya dikepung menjadi bagian dari struktur keamanan baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jika rencana besar ini berhasil, seluruh papan catur geopolitik Timur Tengah akan berubah selamanya. Negara-negara yang selama puluhan tahun saling bermusuhan akan dipaksa duduk bersama dalam satu aliansi regional, sementara Washington bertindak sebagai pusat kekuatan yang mengendalikan proses rekonsiliasi sekaligus memegang kunci struktur keamanan baru tersebut. Namun di balik seluruh upaya penataan ulang Timur Tengah ini, sebuah kontras yang mengejutkan terjadi di belahan bumi lain. Di saat perhatian utama pemerintahan Trump tersedot sepenuhnya pada konfrontasi geopolitik terbesar di dunia melawan Iran, sebuah ancaman kesehatan yang tak terlihat diam-diam sedang menyebar luas di dalam wilayah domestik Amerika Serikat dan dunia global. Bukan berupa ancaman rudal balistik atau perang konvensional, melainkan bahaya laten yang menyusup ke setiap rumah tangga dalam bentuk partikel tak kasat mata, krisis mikroplastik. Para peneliti di Belanda untuk pertama kalinya berhasil mengonfirmasi temuan yang mengerikan bahwa partikel plastik mikroskopis telah bersirkulasi di dalam aliran darah manusia dengan mendeteksi polutan tersebut pada tubuh sekitar 80% sampel orang dewasa sehat yang diuji. Manusia kini bukan lagi sekadar terpapar dari luar, melainkan partikel asing tersebut telah terhirup ke paru-paru dan tertelan melalui makanan serta air minum hingga merembes langsung ke sistem biologis dalam tubuh. Jumlah penyerapan mikroplastik pada manusia modern saat ini bahkan dilaporkan melonjak hingga 6 kali lebih tinggi dibandingkan pada dekade tahun 1990, memicu peringatan dari para ahli medis mengenai ancaman kerusakan organ jangka panjang di tengah ketidakpedulian publik yang sedang berfokus pada gemuruh perang di Timur Tengah. Kembali ke medan konflik Timur Tengah, mesin penekan ekonomi yang dirancang Washington kini terlihat bekerja dengan tingkat efisiensi yang sangat mematikan di lapangan. Salah satu indikator paling nyata terpantau secara visual di Pulau Kharg, yang merupakan jantung sekaligus pusat ekspor minyak mentah paling strategis milik Iran. Selama beberapa bulan terakhir, fasilitas pelabuhan minyak raksasa ini dilaporkan hampir tidak lagi mampu mempertahankan aktivitas pengapalan atau ekspor yang berarti sebagai akibat langsung dari efektifnya blokade laut yang digelar oleh armada Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar perairan tersebut. Realitas ini menandakan bahwa urat nadi ekonomi minyak Iran bukan hanya sekadar terluka, melainkan telah berada dalam kondisi lumpuh total. Bagi sebuah negara teokrasi yang kelangsungan hidup strukturnya sangat bergantung pada pendapatan ekspor minyak bumi, ini adalah pukulan telak yang merontokkan kemampuan finansial Teheran untuk mempertahankan pengaruh militer regional mereka. Keadaan semakin memburuk bagi Teheran setelah munculnya respons mengejutkan dari Tiongkok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai mitra ekonomi terbesar sekaligus pembeli utama dari minyak mentah Iran demi menghindari sanksi Barat. Beijing kini secara terbuka dilaporkan berbalik mendukung posisi Donald Trump terkait jaminan keamanan di Selat Hormuz. Tiongkok bukan hanya menyerukan dengan lantang agar jalur pelayaran internasional tersebut harus tetap dibuka bebas bagi navigasi dunia, melainkan juga mulai mengambil langkah strategis untuk meningkatkan volume impor minyak mentah mereka langsung dari Amerika Serikat, guna menggantikan pasokan minyak yang hilang dari Iran. Langkah diversifikasi energi dari Beijing ini merupakan pukulan diplomatik yang sangat mematikan bagi Teheran, mengingat sekitar 80 hingga 90% dari total ekspor minyak Iran selama ini sepenuhnya bergantung pada serapan pasar Tiongkok.
Ketika pelanggan strategis terakhir mereka mulai berpaling dan mencari alternatif pasokan dari negara rival, maka tekanan ekonomi terhadap rezim Teheran dipastikan akan meningkat secara eksponensial. Melihat keseluruhan konformasi situasi ini, banyak pakar strategi pertahanan percaya bahwa ancaman masa lalu Iran untuk menutup Selat Hormuz pada akhirnya terbukti menjadi salah satu langkah geostrategis paling keliru yang pernah dipertimbangkan oleh negara tersebut. Sebab, dua entitas ekonomi yang paling dirugikan jika jalur maritim tersebut benar-benar ditutup justru adalah Iran sendiri dan Tiongkok, mitra dagang terakhir yang paling krusial bagi kelangsungan hidup Teheran. Strategi penutupan selat ini terbukti sangat berbahaya, tidak berkelanjutan, dan justru berbalik menjadi senjata makan tuan yang mencekik ekonomi dalam negeri Iran sendiri serta mengganggu stabilitas jalur pasokan energi bagi industri Tiongkok. Oleh karena itu, di mata banyak pejabat pragmatis yang kini mulai menguasai konvoi kebijakan di Teheran, menolak untuk kembali ke meja perundingan dengan Washington bukan lagi sebuah bentuk keteguhan ideologi, melainkan sebuah tindakan bunuh diri ekonomi secara sukarela. Sementara Iran bergerak semakin terisolasi di bawah kepungan sanksi, sebuah aliansi kawasan baru justru sedang terbentuk dengan kecepatan yang sangat luar biasa di lapangan. Dalam arsitektur anti-Iran yang baru ini, Israel memegang peran sentral di bidang operasi militer dan koordinasi intelijen taktis, bertindak sebagai tulang punggung utama pertahanan udara dan siber. Di sisi lain, negara-negara Arab kaya seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab bergerak di lini belakang untuk menyediakan dukungan ekonomi masif, jalur diplomatik, serta pendanaan bagi operasi rahasia. Amerika Serikat tetap bertindak sebagai kekuatan penekan utama di garda terdepan, mempertahankan blokade laut di sepanjang Selat Hormuz, dan terus melancarkan serangan udara presisi di mana serangan Fajar di Bandar Abbas pada tanggal 26 kemarin menjadi bukti nyata bahwa intensitas gempuran Pentagon tidak akan dikurangi sebelum Iran menyerah total. Sebuah lingkaran geopolitik yang dirancang sejak September 2020 melalui penandatanganan awal Abraham Accords, kini perlahan mulai menutup dan mengunci posisi Iran dari segala arah mulai dari lini ekonomi, militer, diplomatik, hingga penguasaan siber. Jika seluruh rangkaian rencana besar Donald Trump ini berjalan mulus di lapangan, Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah modern akan memiliki sebuah arsitektur perdamaian kawasan terbesar, di mana negara-negara yang dahulu saling mengangkat senjata, kini dipaksa masuk ke dalam satu sistem kepentingan keamanan dan perdagangan terpadu yang dikendalikan secara penuh dari Washington. Dan jika hari itu benar-benar tiba, tatanan geopolitik global akan berubah selamanya, meninggalkan sebuah realitas baru di mana sebuah rezim besar dipaksa berlutut bukan karena hancur oleh perang total, melainkan karena kehabisan ruang untuk bernapas di dalam jebakan strategi yang sempurna. Apakah menurut Anda manuver Tiongkok yang berbalik mendukung posisi Donald Trump di Selat Hormuz akan menjadi titik akhir yang memaksa faksi pragmatis Iran untuk menyerahkan seluruh uranium mereka? Sampaikan analisis militer dan pandangan geopolitik tajam Anda di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk klik subscribe, berikan like pada video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan analisis tercepat mengenai konflik strategis global hanya di kanal ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di dokumenter berikutnya.